Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati guru kita pada acara kajian subuh pagi ini, Bapak Ustadz Dr. Insinyur Kiai Haji Ahmad Nawawi. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang kami muliakan Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Barakah, Bapak Haji Dr. Rasul Salim dan Pengurus, Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Barakah sekalian yang saya muliakan. Mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk dapat menjalankan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barakah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh rutin kita yang mulai pada awal tahun ini dilaksanakan setiap hari Sabtu setiap minggunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar bisa kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada kita sekalian selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Barakah sekalian, mari kita buka majelis pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Barakah sekalian, kajian subuh pagi ini bertemakan investasi bangunan surga. Tentu kajian yang sangat menarik tentunya, yang mana mungkin pengertian secara umum investasi itu adalah aktivitas menanamkan atau menempatkan modal atau aset kita dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, dikaitkan dengan investasi bangunan surga seperti apa, nanti kita akan simak bersama. Dari itu kepada yang terhormat Ustadz Dr. Insinyur Kiai Haji Ahmad Nawawi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awfaqana bitaril islam fi kulli zamanin wa makan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul kiram. Allahumma salli ala sayyidil kiram Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Waqala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan kama hasil qattar aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Waqala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, yusha'u ayyati 'alan nas zaman la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmu masajiduhu yawma idin amirah wa hiya harabu min al-huda.
ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama min 'indihim takhrujuhum fitnah wa fihim ta'ud. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita membahas materi ini, izinkan saya menyampaikan salam hormat dan takzim kepada seluruh yang hadir, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muhsinin muhsinat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Ustaz Agus Salim dan seluruh pengurus. Semoga hadirnya kita di tempat ini sebagai saksi di hadapan Allah nanti kalau kita insya Allah termasuk umat Rasulullah yang setia kepada beliau. Kita melakukan sunnah-sunnahnya, entah kapan kita masih diberi kesempatan umur. Dahulu 8.000 tahun yang silam atau 80 abad yang lalu, Nabi Adam Allah berikan kepada beliau umur panjang. Umur beliau sekitar 10 abad atau 1000 tahun. Bahkan generasi berikutnya Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Al-Kasanatin illa khamsina aman, 1000 tahun berkurang 50 tahun. Artinya orang-orang zaman dulu badannya kekal, sehat-sehat, umurnya lama sampai mencapai 10 abad. Hari ini sudah 8.000 tahun yang silam, umur manusia bukan semakin bertambah, semakin berkurang daya tahan hidupnya. Menurut informasi yang kami dapatkan, jumlah penduduk dunia itu 7,8 miliar. Dari 7,8 ini hanya 8% yang mampu bertahan umurnya di atas 65 tahun. Tolong acung tangan ada yang sudah berumur 65 tahun ke atas sekarang. 1, 2, saya termasuk. Anak muda semua hanya 3. Oh, Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang langka itu. 8% yang mampu bertahan. Bersyukurlah kita mengalami zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Artinya kalau ada 100 manusia yang mampu bertahan di atas 65 tahun hanya 8 orang. 8 orang. Hati-hati, malaikat Israel sangat dekat sudah. Karena itu mohon sebelum kajian ini dimulai, intinya cek dulu Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa itu sudah dikaplinkan, sudah disediakan. Apa itu? Surga yang luasnya langit dan bahkan ada sebuah hadis menerangkan penduduk surga yang paling terakhir setelah dia lama di neraka dimasukkan ke surga, masuk ke sana, lalu dia datang kepada Allah, ya Allah, saya masih ragu apa betul saya masuk surga. Wahai hamba, silakan masuk. Datang lagi, ya Allah, apa betul saya masuk surga? Iya, surga seluas bumi, yang paling bontot saja masuk surga, luasnya seluas bukan seluas Depok, apalagi seluas Beijing, seluas bumi. Enak banget ya masuk surga paling terakhir, Pak ya. Enak apa? Masuk surga paling terakhir. Masih kebagian satu bumi. Insya Allah semua yang hadir ini adalah surganya seluas langit dan bumi.
Karena itu di awal ayat ini dianjurkannya dengan sari'. Jadi berlomba-lomba tidak mau ketinggalan. Jadi kepengennya juara pertama semua. Bersegera, ayo mempercepat ila maghfirah, pada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi, disediakan lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Insyaallah kita tergolong orang-orang bertakwa. Dibuktikan pagi hari ini Masya Allah jumlah jamaahnya luar biasa. Ada yang dalam masjid dan juga ada yang di luar masjid. Malah banyak kan yang di luar masjid jamaahnya di pasar-pasar. Masya Allah. Baik, karena itu segeralah, karena kita nggak tahu, jangan-jangan malaikat maut sudah dekat sama kita. Tarikan nafas kita, langkah kaki kita, tangan kita nggak tahu. Tolong resapi nyanyian Krisyen yang diubah oleh budayawan Pak Taufik Ismail. Ibu bapak yang Allah muliakan, karena itu mari kita mulai untuk berinvestasi membangun bangunan di surga. Hadis Nabi yang kami bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini tergolong para muhaddisin, digolongkan sebagai hadis yang sahih, cukup kuat sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid lillahi, karena Allah. Ingat, membangunnya karena Allah. Karena ada dalam hadis lain dinyatakan la taqumus sa'ah, tidak akan datang kiamat hatta yatabahan nas, sampai banyak manusia bersombong-sombong, berbangga-bangga, riya fil masajid, di dalam membangun masjid. Jadi ada yang membangun masjid riya, ingin disebut sebagai orang yang ahli sedekah. Entah mengapa itu, mungkin ada tujuan dunia, mungkin dia ingin menarik massa bahwa saya orang baik. Buktinya apa? Bangun masjid di mana-mana, ingin didukung. Ini dinyatakan man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah. Sampai dijelaskan dalam hadis ini, kamar hasil qatta, bangun masjidnya seperti membangun sarang burung. Qatta itu semacam burung. Tak burung apa itu? Mungkin burung apa ya? Di sini ada burung gereja apa? Nggak ada, ini masjid soalnya. Ya. Sekarang saya mengapa kok nggak ada burung masjid begitu, burung gereja begitu. Ada satu kisah nggak jauh dari Beijing lah kira-kira. Ada masjidnya, ini fakta. Tanya ke saya, Pak, ini masjid Sami ini banyak banget burung-burung, pada berak, maaf di bahasa Betawinya berak, sehingga kayak capek gitu. Berarti sekarang namanya burung masjid, bukan burung gereja. Kok bisa begitu? Mengapa disebut burung gereja? Karena gereja itu didatangi cuma seminggu sekali, Pak. Sehingga hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Sabtu agak ramai dikit, Minggu juga iya. Cuma 2 hari seminggu. Maka 5 hari yang lain yang isi siapa? Yang isi siapa? Burung. Kalau masjid enggak, karena Johor ada aja, jamaahnya sampai penuh. Asar juga sama, maghrib, isya, subuh, bahkan tahajud pun ada. Duha ada, bahkan ada orang yang itikaf. Pernah tak ngelihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada burung-burung masuk?
nggak ada, Pak. Karena banyak keramaian manusia. Jadi yang namanya burung itu masuknya ke tempat yang kosong rumahnya atau gedungnya. Pertanyaannya, kenapa masjid kami ini banyak burung? Ini timbul pertanyaan. Jangan-jangan masjid sama seperti gereja masjid. Saya tanya, kalau sungguh berapa orang? Alhamdulillah Pak, yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum berapa? 1 orang. Yang pada kerja semua, nggak ada yang azan. Asal sama. Kalau maghrib, alhamdulillah Pak, ada setengah sok Pak. Ya wajar Pak. Kalau masjid itu isinya adalah burung, karena burung juga kepengen ibadah, jangan-jangan di situ. Insya Allah kalau masjid ini nggak ada burung masjid ya, saya yakin banget. Jadi siapa yang bangun masjid, di mana bangunan itu seperti sarang burung tadi, awas luar atau lebih kecil itu masjidnya. Memang ada masjid seperti sarang burung? Nggak ada Pak. Ini hanya bahasa istiarah, pinjaman. Banallahu baitan fil jannah. Ini sudah dipastikan, membangunkan oleh Allah lahu kepadanya. Kalau dulu diajarin di pondok itu bacanya dengan Allah membangun, bana telah membangunkan. Allahu oleh Allah. Bana itu fi'il madhi. Apa fa'ilnya? Allah. Begitu. Lahu jar majrur. Baitan maf'ulnya apa? Rumah fil jannah, di surga. Jadi kalau bangun masjid kecil saja sudah ditempatkan, sudah diaplikkan, ini bana itu ada isi fi'il madhi. Jadi telah. Jadi ketika dibangun Allah udah nyediain tempat. Bukan belum, sudah. Jadi bapak-bapak ibu yang bangun masjid ini, tapi dengan syarat, nanti ada syarat-syaratnya. Itu sudah disediain rumah di surga. Enak kan? Enak kan? Belum mati saja sudah disiapkan rumah di surga kita. Luar biasa. Ini investasi. Allah telah membangunkan untuknya surga. Jadi kalau pengen masuk surga, syarat di antara sekian syarat, bangun masjid. Ini jamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya tidak pernah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu terjamin. Mengapa dikatakan sampai sebesar sarang burung tadi? Para pensyarah hadis diantaranya hanya nyumbang batak 1 saja itu sudah termasuk dibangunkan rumah di surga. Lalu berapa? Kalau berapa hebel yang dibangun, yang dia sumbangkan? Berapa sak semen? Berapa pasir? Pak, 1 truk pasir bisa dihitung nggak? 1 truk pasir bisa dihitung nggak? Bisa, ya bisa 1 truk. Tapi jumlahnya pasir bisa dihitung nggak? Kalau mau ya silakan aja. Artinya Allah perhitungkan setiap butiran-butiran pasir. Apalagi butiran-butiran semen mah lebih halus lagi. Dan di surga kita nanti lamanya dihitung saja berapa jumlah butiran pasir. 1 truk pasir yang kasar-kasar aja pasirnya itu berapa butir Pak? Ada 100 butir? Ada 1000 butir? Ada 100.000? Ada 1 miliar? Ada 1 triliun? Allah alam. Jadi di surga nanti khalidina fiha abada. Jumlah bilangan-bilangan pasir itulah lamanya kita di surga nanti. Kekal selama-lamanya. Siapa yang gak mau? Di surga itu nggak pernah miskin, kaya selama-lamanya, nggak pernah bangkrut. Di surga itu nggak pernah tua, muda selama-lamanya.
Di surga itu nggak pernah sakit, sehat selama-lamanya. Di surga itu nggak perlu sholat, nggak perlu haji, nggak perlu zakat. Pokoknya enjoy saja. Siapa yang kangen masuk surga? Siapa yang kangen? Oh, acung tangan. Siapa yang rindu akhirat? Acung tangan, Pak. Saya setiap Kamis kedua dan Kamis keempat itu ada pengajian. Kajian besarnya itu rindu akhirat. Dia kami ambil dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Acung tangan, Pak Ibu. Siapa yang kangen masuk surga? Kangen akhirat? Ini nggak ada yang mau ya? So, tenang Pak, tenang. Tenang. Nggak lama lagi malaikat Jibril datang. Tenang. Tenang aja, tenang. Tuhfatul mu'min al-maut, hadiah orang beriman kematian. Itu hadis pendek Pak. Tuhfatul mu'min al-maut, hadiah orang beriman kematian. Pada saya baca dapat video, dan insya Allah ini video dari Lampung. Dan memang beliau punya kerabat di Lampung, di pesantren Muhajirun Lampung. Ini anak namanya Muslim, anak dari Ustadz Husain Gaza. Kenapa Husain Gaza? Kenal ya? Jadi beliau menikah dengan seorang gadis Palestina dari Gaza, punya anak dua. Satu namanya Muslim, paling besar. Muslim ditanya, Muslim, kamu enakan tinggal di Indonesia atau lebih enak tinggal di Gaza? Itu anak mulutnya gak apa-apa ngomongnya, enakan di Gaza. Ibu-ibu tahu Gaza, Palestina sekarang masih aman gak? Masih mencekam sekarang karena ramai dengan Pak Pilpres, jadi lupa itu. Anak-anak mau tinggal daerah yang banyak perangnya, ada bomnya, betah di Indonesia atau betah di Gaza? Ayo acung tangan. Orang tua enakan di Gaza, enakan di Beijing, di kukusan. Ini bocah umur di bawah 7 tahun enak ngomongnya, enakan di Gaza. Mengapa? Ini kan enak, nggak ada peperangan. Di sana ada peperangan, nggak aman, banyak bom. Enak lah kata dia. Ngapa enak? Nanti mati, enak. Mati enak katanya. Mengapa? Mati syahid. Ada yang ingin mati syahid sekarang? Saya malu. Umur sudah 66 tahun, tapi masih takut mati. Bocah baru umur 7 tahun sudah berani mati. Siapa ada tangan yang berani mati sekarang? Kayaknya kosong dari Pak. Ini anak kecil Pak, saya malu, betul-betul malu. Udah setua itu masih pengen hidup lama lagi. Ini anak kecil sudah berani mati syahid. Kayaknya di dunia ini dari 7,8 miliar manusia yang siap mati syahid hanya di Gaza doang Pak. Kalau mereka itu meninggal insya Allah syahid. Kita ini diperangi oleh perang ide dan pemikiran. Ghazul fikri lebih berbahaya Pak. Lebih berbahaya. Maaf, bukan minta perang fisik Pak. Di perang pemikiran lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Anak-anak disuguhkan dengan ini. Lebih berbahaya Pak. Akidah kita rusak, akhlak kita rusak, mental kita rusak. Ini lebih berbahaya. Kembali kepada topik permasalahan kita. Jadi kalau pengen ke surga, buatlah investasi bangunan ke surga, masjid. Ada hal lain. Yushaku ayyantiya 'alan nas zaman. Hampir-hampir nanti terjadi suatu masa datang atas manusia. Suatu masa, apa itu? Satu, la yarqa minal Islam illas, tidak kekal dari Islam kecuali Islam itu sekedar nama, minimal nama Islam Abdullah misalnya namanya, atau nama-nama yang lain Ahmad, Muhammad, nama-nama bagus, minimal dari nama dulu. Mengapa? Hanya nama, tapi tidak mencerminkan keislamannya.
Jadi Islam sekedar nama. Nanti kata Rasul. Yang kedua, juga wala yabqa minal Qur'an illa rasul. Quran pun hadir kecuali hanya sekedar rosal, tulisan doang. Atau paling enggak bukan sekedar tulisan, tapi yang didengarkan merdu, dimusabaqahkan, dapat juara 1, juara 3, juara sekian. Itu terjadi nanti. Yang berikutnya, masajiduhum yauma'in amirah. Masjid-masjid mereka pada hari itu amirah, megah. Ustaz Agus, Bapak Ibu, ini masjid megah ya? Megah ya Pak? Megah ya? Megah, betul. Enak tinggal di masjid? Enak? Enak di sini Pak. Rumah saya nggak ada AC-nya. Nah, nggak ada AC-nya. Megah kan Pak? Betah tinggal di sini. Makanya habis acara ini saya izin sampai jam 7:15 saya masih jedok di sini. Oh jedok Pak, masih duduk di sini. Saya mau zoom jam 6 nanti. Ini enak di masjid, megah itu masjid. Nanti masjid-masjid yang dibangun oleh mereka suatu saat masjidnya megah sekali. Karena masjid ini investasi, tapi megah bagus. Sampai megah bagus. Kalau kita bandingkan masjid di masa Nabi dulu, tiangnya apa tiangnya? Masjid Nabawi dulu. Bakor. Atapnya bakor. Istana negaranya. Sebab masjid di masa Rasul, Masjid Nabawi itu sebagai pusat pemerintahan Islam Pak. Istananya apa jadinya? Ya bakor. Salahkah kita tidak bangun masjid kayak Rasul dulu? Ya gak salah juga. Kata Nabi, masjidnya megah-megah. Wa hiya harabun minal huda. Tapi sayang, kosong dari hidayah. Ada 4 pertanyaan. Masjid bagus, semua dapat hidayah. Masjid bagus, nggak ada hidayah. Masjid rombeng, dapat hidayah. Masjid rombeng, nggak ada hidayah. Pilih yang mana? Rombeng nggak ada. Bojot. Ini bagus banget Pak. Kita betah sholat tahajud di sini. Kita betah ngaji di sini karena nggak panas, ada AC-nya. Bahkan jangan-jangan ini betah sampai Johor kita ngaji begini. Betah nggak? Halo? Betah kajian sampai Johor? Insya Allah saya janji sebelum Johor udah selesai. Enak ini Pak. Tapi kata Nabi nanti di akhir zaman akan terjadi masjidnya megah-megah tapi kosong dari jamaahnya, kosong dari hidayah. Masjid sekedar pameran, tempat wisata religi. Astagfirullahaladzim. Ini investasi, tapi nggak digunakan investasi untuk mazru'atul akhirah. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam yang memanennya nanti di akhirat. Terakhir di hadis ini, ulama mereka syarrun, jahat-jahat. Min tahti adib sama, di bawah kolong langit ini. Dari mulut mereka muncul fitnah. Tapi fitnah itu nanti akan kembali kepada mereka dari ulama syarr. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan ada 2 ulama. Al-ulama nau'ani. Ada 2 jenis ulama. Yang pertama, ulama dunia. Yang kedua, ulama akhirah.
Ada ulama yang berorientasi dunia, ada ulama yang berorientasi menyelamatkan sampai di akhirat. Kalau dunia ini diisi sama ulama-ulama yang akhirat, insya Allah baik. Karena kata Nabi, kata Imam Ghazali menyatakan fasadur ru'ya di fasadil umar, rusaknya rakyat karena rusaknya umar. Wa fasadul umara di fasadil ulama, rusaknya umara karena rusaknya ulama. Wa fasadul ulama bi hubbil jah wal mal, rusaknya ulama karena cinta terhadap dunia, harta, dan kepengen punya jabatan. Bukan berarti ulama nggak boleh punya jabatan, boleh. Bahkan Abu Bakar Siddiq itu ulama, Umar bin Khattab ulama, Utsman bin Affan ulama, Ali bin Abi Thalib ulama. Hatta pemerintahan Islam sampai 13 abad, rata-rata khalifahnya itu, pemimpin dunia Islam itu semua berjiwa ulama. Enggak salah. Karena mengapa? Mereka memimpin itu dalam rangka menegakkan syariah. Tapi begitu Turki Utsmani berubah jadi negara sekuler, dalam pemerintahan tidak ada niat dan memang tidak ada tupoksi pemimpin itu untuk hirasatiddin, untuk memelihara agama. Tidak, memang di 11 abad ini umat Islam tidak dibawa naungan Islam. Karena kenapa? Agama hanya cukup untuk sholat, puasa, zikir dan doa. Tapi mengatur kehidupan nyata jangan pakai agama. Ini maaf saya ingin mengatakan, agama itu ibaratnya seorang ibu. Saya ulangi Bu Pak, agama itu atau Islam ini ibaratnya ibu. Ibu itu punya anak, melahirkan anak-anak. Anak-anak ke mana? Dari agama itu nanti lahir bagiannya bagaimana sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan lain-lain. Berarti nggak bisa dipisahkan antara politik dengan Islam, dengan agama, nggak bisa. Sebab mengapa? Siapa yang bisa menceraikan anak dari ibunya? Bisa nggak? Tapi kalau ada orang berusaha menceraikan anak dari ibunya, ini durhaka. Nggak bisa. Dia punya gen dari ibunya. Jadi gennya politik itu dari agama. Makanya kalau agama dijadikan dasar berpolitik, jadi baik. Yang menjadi masalah mempolitikkan agama. Itu semua digodok oleh Rasul di masjid. Kembali kata pokok perbahasan yang kita ingin sampaikan, investasi bangunan akhirat dimulai dari masjid. Mengapa dari masjid? Kita lihat sejarah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya dua keturunan. Pertama dari keturunan yang lain dari Ishak alaihissalam. Dari Ishak punya anak Israil atau Yakub. Dari Yakub atau Israil itu terus lahirlah keturunan yang nanti memunculkan sebuah masjid. Masjid apa? Masjid apa? Masjidil Aqsa dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi masjid pusat. Kalau ingin tahu kerajaan Sulaiman, pusat pemerintahannya sebenarnya di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu pusat pemerintahan dengan hukum Taurat. Nabi Sulaiman yang kerajaannya tidak tertandingi sampai akhir zaman. Bahkan kerajaan Ratu Bilqis itu bisa pindah dengan sekejap mata. Itu Masjidil Aqsa yang ini jadi perebutan sekarang. Tapi nggak lama lagi insya Allah Gaza akan menguasainya. Kalau Gaza sudah menguasainya, Yahudi sudah terusir, saat itulah ibu kota negara pindah. Mau Pak? Ibu kota negara pindah? Mau? Nggak mau juga nggak apa-apa. Karena Allah yang kepingin, Allah yang punya agenda. Nanti di akhir zaman pusat dunia Islam ada di Palestina, di Gaza, tepatnya sekarang itu di Masjidil Aqsa. Dan itu terakhir. Dunia akan baik, dunia akan adil, dunia akan nyaman. Tidak hanya untuk umat Islam, seluruh umat beragama pun merasakan nikmatnya di bawah naungan
Yang kedua, Nabi Ibrahim anak pertamanya Ismail. Ismail mendengar, Allah mendengar Nabi Ibrahim jeritan. Kalau Ishak tertawa atau gembira. Karena mengapa? Siti Sarah gembira cemburunya kepada Hajar terobati dengan lahirnya seorang Ishak. Ismail, Allah mendengar kemauan Ibrahim, punya generasi terbaik. Terus dibangunkan. Inna awwala baitiu wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah yang pertama kali dibangun itu adalah di Bakkah, sebagai pusat dunia dan petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi titik nol bumi itu adalah bumi di mana? Di Mekah, bukan di Greenwich. Kalau Greenwich kemauan manusia, tapi kalau Mekah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masjid apa sekarang? Masjid Haram, dan ini jadi kiblat utama umat Islam hari ini. Maka disebutkan masjid, masjid-masjid. Maka anak buah dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di antaranya Masjid Aqsa, itu termasuk Masjid Al-Barokah di Kubusan. Mengapa masjid? Yang pertama, Rasul SAW begitu pindah hijrah secara fisik dari Mekah menuju Habasyah tidak bisa, ke Taif nggak bisa, ke tempat-tempat yang lain nggak bisa. Ia kondusif diterima oleh Rasul, oleh para penduduknya. Negeri mana? Negeri mana? Nabi pindah dari Mekah ke mana? Yang akhirnya beliau itu memimpin. Tidak hanya umat Islam, non-muslim pun beliau pimpin, suku-suku pun dipimpin oleh Rasulullah. Dalam bahasa kerennya, Nabi sudah menjadi kepala negara, memegang jabatan politik. Ternyata sistem politik itu yang nomor satu, Pak. Kalau politik dikuasai, maka ekonomi pun bisa diatur, budaya pun bisa diatur. Kita ingin menegakkan ekonomi bank Islam, tapi politiknya bukan politik Islam, nggak akan bisa, susah sekali. Rasul pegang puncaknya kekuasaan. Karena Nabi berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li bil ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, maksudnya kekuasaan yang memberikan kepadanya kedaulatan di tangan syariat, bukan kedaulatan di tangan rakyat. Itu di mana? Nabi pindah tempat dari Mekah menuju Yasrib, bukan Madinah. Saya ulangi, Nabi pindah dari Mekah menuju Yasrib, bukan Madinah. Nah, setelah Nabi di Yasrib, barulah Yasrib berubah menjadi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau ada cerdas cermat, Rasulullah itu pindah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Yasrib. Yang betul mana? Yasrib dulu, Pak. Yasrib itu berubah nama setelah Nabi ada di sana memimpin pemerintahan Islam dengan hukum-hukum Islam. Namanya Madinah. Di mana pusat pemerintahannya? Di masjid. Jadi kalau kepengen kejayaan Islam, jadikan masjid-masjid pusat pemerintahan. Masjid tidak sekedar untuk sholat berjamaah sebenarnya. Masjid untuk bagaimana menyatukan umat. Masjid menjawab problem masyarakat, mungkin ekonomi dan lain-lain. Bapak dan dengarkan di masjid mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira. Siapa yang kehilangan handphone silakan ambil di masjid. Ada begitu? Bapak Ibu, siapa yang ingin punya mobil silakan datang ke masjid. Sudah disediakan hadiah dari masjid. Ada yang begitu? Masya Allah. Paling-paling jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nanti ada lagi. Inna lillahi
lagi sering banget. Bagus, ada pengumuman. Jadi itu fungsinya. Makanya siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Karena apa? Masjid itu pusat kesatuan umat, pusat menata dunia. Kalau kita lihat jejak penguasa Islam, pasti di sana ada masjid, betul Pak? Tanya di Spanyol ada bekasnya, pasti masjid. Di Turki apalagi, di Indonesia banyak banget. Ya, coba aja kalau mau ziarah para pejuang-pejuang dulu di Banten, di Cirebon, terus sampai ke Irian. Saya pernah melihat ada masjid Kerajaan Fakfak. Berarti memang masjid itu adalah unik. Wajar kalau Nabi mengatakan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sebab masjid itu adalah sarana untuk dapat hidayah, sarana mengenal Islam. Saya bersyukur alhamdulillah masjid ini sudah tidak sekedar sholat, tapi kajian-kajian Islam. Suatu saat barangkali kebutuhan-kebutuhan umat bisa diselesaikan melalui masjid. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah jam 5.42. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Sekedar ini, mudah-mudahan masjid yang kita bangun ini bukanlah sekedar, maaf Bapak, adakan di masyarakat rukun kematian. Ada Pak ya? Ada Pak? Rukun kematian. Kita semua siap nyumbang 1.000, 2.000, 50.000. Mau ngapain? Buat keranda. Oh keranda Pak? Itu keranda buat bawa jenazah. Betul Pak? Bawa jenazah. Begitu keranda sudah jadi bagus banget, bahannya pun bagus banget. Saya tanya, ada nggak yang mau masuk duluan ke keranda? Ada nggak? Nggak ada mau Pak. Jangan sampai masuk kita seperti keranda. Bangunnya mau, tapi misinya ini bukan masjid keranda. Berikutnya, dari masjid itulah, terutama Masjid Nabawi itulah penyebab dunia Islam sampai menguasai 2/3 belahan bumi dikuasai oleh Islam. 13 abad Islam menguasai dunia, berawal dari Masjid Nabawi. Ketika Rasul wafat, Nabi membesarkan kepada Ali, ya Ali, segerakan 3 hal. 1, kalau ada waktu sholat, segera sholat, jangan ditunda. Yang kedua, ya Ali, kalau ada jenazah, segera diurus sampai dikuburkan cepat. Yang ketiga, ya Ali, maaf ini, kalau ada janda dan dia udah cocok dengan seseorang, segera nikah. Ada janda nih Pak? Segera nikah. Tentang masjid Pak, tentang jenazah. Semua sahabat Nabi begitu meninggal dunia langsung gak lama dikuburkan. Contoh Tolha, begitu wafat gak lama dikuburkan. Tapi mengapa lebahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi jenazah? Beliau dikuburkannya bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat 12 Rabiul Awal. Tanggal 14 Rabiul Awal baru dimakamkan jenazah beliau. Ada apa ini? Itu berawal dari masjid Pak. Dari masjid itulah para sahabat bermusyawarah. Masyarakat galau, sahabat galau, resah gelisah, bingung. Siapa yang menggantikan posisi pemimpin negara Islam Madinah setelah Rasulullah wafat? Sahabat-sahabat bukan cawe-cawe. Sahabat-sahabat Nabi itu bermusyawarah. Allah menentukan siapa yang paling layak. Padahal ketika itu orang yang hafal Quran banyak, orang jujur lumayan banyak, orang baik semua itu. Tapi diperas, siapa yang terjujur, siapa yang terbaik, siapa yang hafal Quran, siapa yang paham agama, itulah yang cocok memimpin
Syukur yang kedua, dia paham agama, punya keteladanan, bahkan punya rekam jejak yang baik. Ternyata yang bagus itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Apa tandanya? Ketika Rasul sakit, yang diberi amanah untuk memimpin sholat siapa? Abu Bakar, Pak. Masya Allah. 3 hari dari wafatnya Rasul baru Nabi dikebumikan. Itu artinya apa? Memilih pemimpin gak boleh main-main, gak boleh dengan uang suap, gak boleh perlu tim sukses, gak perlu. Bahkan di dunia Islam tuh Pak, ketika dia terpilih istighfar astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bersyukur tidak punya beban. Kata Nabi, hati-hatilah memimpin. Mengapa? Itu menjadi nadamah penyesalan di akhirat nanti. Kalau dia tidak adil, dia tidak amanah. Begitu tidak terpilih, alhamdulillah. Seperti sekarang Pak, kepilih jadi setan, enggak kepilih stres. Masya Allah. Abu Bakar terpilih jadi khalifah, barulah jenazah Rasul dikebumikan. Dari situlah Islam dipertahankan. Mengapa? Al-imam junnah. Imam itu, pemimpin itu perisai. Pemimpin itu pelindung, melindungi rakyat dengan menegakkan hukum-hukum syariat. Diawali oleh Abu Bakar Siddiq, terus 3 sahabat berikutnya. Dilanjutkan masa-masa berikutnya sampai 13 abad. Dari masjid itulah terjadi yang namanya peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Bagi yang pernah umroh atau haji bisa menyaksikan, ada merek di dekat Masjidil Nabawi itu ada apa? Saqifah Bani Sa'idah. Itu peristiwa 3 hari para sahabat bermusyawarah menentukan siapa khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon kabarnya, maaf, putra saya baru pulang dari Madinah. Sekarang ini sudah nggak ada merek Saqifah Bani Sa'idah. Situ sejarah yang luar biasa itu. Mudah-mudahan dari masjid Allah berikan kepada kita layak untuk mendapatkan rumah di surga nanti. Masjid dibangun, dimanfaatkan masjid ini untuk menambah keimanan, ketauhidan, pintu hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Agus Salim dan seluruh jamaah. Mohon maaf mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada waktu 5-10 menit jika ada pertanyaan. Silakan. Ya, pengangkat tangan. Oh, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pengajian kita hari ini adalah membangun masjid di dunia dan disediakan oleh Allah rumah di surga. Sekarang bagaimana kalau kita tidak mampu membangun masjid di dunia? Apakah ada jalan lain untuk membangun rumah di surga, Ustaz? Terima kasih Bapak. Silakan. Diulangi Pak, kalau kita Alternatif lain kalau tadi tidak bisa bangun masjid, acara apa kita bisa dapatkan rumah di surga? gitu. Apakah ada jalan lain selain membangun masjid? Apakah ada jalan lain untuk Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab ini, maaf, ada anak-anak muda yang pinter komputer ini. Saya linknya sama beliau Pak Majid, Ustaz Majid. Tolong dibuatnya saya begitu selesai, dia bilang langsung saya on air. Maaf, zoomnya Pak. Ya, udah tahu zoomnya. Jadi saya minta izin bapak-bapak nanti habis pengajian ini saya masih di sini, masih betah, karena enak tempatnya. Baik, semua kita punya kesempatan untuk menginvestasikan akhirat. Makanya katakan kamar sati kotor, walaupun bangun masjidnya sebesar sarang burung kotor tadi. Kotor. Artinya apa? Bapak, kata siapa kita gak bangun masjid? Bangun kok Pak. Nyumbang 1.000 ya bangun Pak. Begitu masuk pemahaman hadis Pak. Jadi
Kita bangun berapapun yang kita sumbangkan ikhlas karena Allah, ini mesti saya bantu. Kalau nggak kuat 1 sak semen, silakan bantu 10 sak semen. Kalau nggak kuat 100 sak. Kalau nggak kuat 1000 sak. Itu ambil masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin fokus banyak cara. Allah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah. Allah tidak mau membuat kamu sulit. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai kemampuan kamu. Yang kedua, setelah dibangun, cek ayat surat 9 ayat berapa? 18 Bapak Ibu. Cek 9 At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di awal tadi Pak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja. Jadi kalau diartikan, kalau orang pesantren Pak, ngartiinnya bukan sesungguhnya. Innama itu artinya hanya saja. Hanya saja. Itu ada tulil hasr, pembatasan, dibatasi. Hanya saja para pemakmur masjid Allah siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhirat. Jadi orang beriman dan beramal, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat dipastikan adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Pastikan. Berarti kalau dia tidak memakmurkan masjid, tandanya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Innamata. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mentakmirkan masjid. Itu peluang surga. Baik anak-anak, remaja, bapak, ibu. Jadikan misalnya pusat kehidupan, pusat pemersatu umat. Sekarang sudah bukan waktunya lagi sholat pakai kunut dan tidak kunut. Bukan waktunya lagi sholat tidak boleh dengan dijaharkan atau disirkan wiridnya. Bukan waktunya lagi mempermasalahkan yang sifatnya ikhtilaf. Saat itulah kita bersatu. Jadi lagi-lagi masjid adalah pusat pemersatu umat. Terima kasih Bapak Ibu. Yang lainnya. Ada lagi? Ya, pertanyaan singkat kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencoba lagi kaji Ustaz. Ustaz, sekarang sepertinya ada gerakan penyempitan makna ibadah. Orang menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar tadi sholat dan puasa dan lain-lain. Kalau saya lihat dari keterangan Ustaz tadi, semacam kalau tidak salah ya, bahwa ibadah itu kan ada yang terkait dengan ibadah mahdoh, yang terkait kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ibadah yang ghairu mahdoh selain tadi ya. Terkait kondisi sekarang ya, bahwa sebenarnya ada beberapa bahkan Ustaz yang seperti mengharapkan aktivitas politik jangan dikaitkan antara politik dan agama. Sebenarnya seperti apa sih? Mohon penjelasan. Saya simpel Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak hafal? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta dan pengatur seluruh alam. Jadi alam ini ada hukumnya, ada sunnatullah. Allah mengatur alam, mengatur bagaimana wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qalil. Itu Allah atur.
nggak tabrakan bumi dengan langit, bumi dengan bulan, bumi dengan matahari, nggak tabrakan Pak. Masing-masing ada ranahnya. Siapa yang atur? Allah. Bapak baca lagi di dalam Al-Quran, di antaranya Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghara faman ya'tikum bima'in ma'in. Itu ayat terakhir Pak ya. Surat apa? Al-Mulk. Kalau Allah membuat sumber air itu kering Pak, siapa yang bisa datangkan air? Aneh Pak. Bisa kalau Allah keringkan. Bahkan ada air hujan. Kalau Allah mau turun air hujan itu terasa asin, bisa kan? Bisa. Tapi Bapak tahu ini sunatullah. Allah yang ngatur Pak. Allah yang ngatur. Tapi bisa jadi khawar itu ada. Bisa keluar dari kebiasaan. Air terasa asin. Bisa. Mengapa? Makanya dalam Al-Quran Pak, al-bahru dengan al-barru itu jumlahnya Pak. Kalimat bahru itu sekian, al-barru sekian. Ternyata saya lupa ini berapa jumlahnya. Itu Pak, al-bahru itu dihitung jumlahnya ada 70%. Sementara al-barru darat, bahru itu laut Pak. Al-barru daratan itu 30%. Dan memang itu fakta. Quran mengatakan jumlah al-bahru 70% lebih. Kemudian al-barru bumi yang daratan ini itu cuma berapa? 30. Betul nggak Pak? Nah air itu di laut terasa apa Bu? Terasa asin. Kemarin jalan-jalan nggak ke Anyer liburan? Asin Bu ya? Menguap air Pak. Uapan air naik ke atas. Mengapa kok nggak ke bawah air garam? Allah sudah buat Pak, garam itu BJ-nya lebih berat daripada BJ air. Betul Pak? Kalau BJ garam sama BJ air itu sama, maka garam naik ke atas. Naik ke atas turun asin semua. Mau makan asin? Ini sunatullah Pak. Tapi kalau Allah mau bisa jadi, benar terjadi air asin. Itu Allah ngatur Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung pada pencipta dan pengatur manusia. Alam raya saja Allah atur beres. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apalagi manusia ya cemen manusia ini. Makanya manusia cerdas, ikuti aturan Allah di semua sektor kehidupan. Keluarga, masyarakat, sampai negara. Beres. Jadi sekarang ini nggak beres wajar. Karena yang digunakan bukan peraturan Allah. 13 abad dunia diatur oleh Islam. Beres dunia ini. Itu fakta sejarah Pak. Orang Yahudi saja merasa bangga, bahagia tinggal di wilayah Islam. Nyaman Pak. Lagi-lagi maaf, agama ad-dinul Islam itu ibarat ibu Pak, ibu yang melahirkan kita. Sementara kehidupan ini, bagaimana ilmu politik, ekonomi itu anaknya Pak. Itu supaya gampang membayangkan Pak. Nggak bisa sebenarnya memisahkan anak dari ibu, nggak bisa. Jadi kalau dipisahkan itu anak jadi ngocol Pak. Betul Pak? Anak yang kenal ibu, begitulah sistem politik tapi nggak mengenal Islam, bahaya. Dan itu terjadi satu abad ini Pak, satu abad. Mari Pak ya, mari ini mafahimul Islam, pemahaman Islam. Lagi-lagi Islam itu hebat, beda dengan agama yang lain Pak. Urusan sholat, puasa, haji, umroh, zikir, nikah, macam-macam diatur oleh Islam. Hatta bagaimana sistem pemerintahan, macam-macamnya diatur. Lagi-lagi jangankan manusia, alam semesta saja Allah atur. Cuman sayang manusia itu zaluman jahula. Ada apa? Surat apa itu? Al-Azab. Kami berikan kepemimpinan kepada langit, bumi dan macam-macam, tapi mereka menolak. Tapi manusia menerima. Adalah manusia itu zaluman jahula, sangat zalim, sangat jahil. Mengapa? Diatur sama Allah, nggak mau. Yang dipakai
ada peraturan manusia, sangat bodoh manusia. Orang cerdas pasti menggunakan hukum syariat dalam semua sektor kehidupan. Terima kasih, dan itu semua diawali dari masjid. Sudah mulai ya? Sudah jam berapa? Ini Zoom saya sudah mulai. Belum ketemu Pak? Belum. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah umur sehingga bisa menambah investasi akhirat kita. Andaikan ini pertemuan terakhir,